Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pemirsa TV Ainul Yakin, gagasan untuk membangun 1000 perkampungan ABK dan ODGJ di setiap daerah di Indonesia ini selalu Abi Guru dan pengurus Yayasan Indonesian Special Children Air Negeri ini selalu didengungkan terus. Abi Guru melihat saat ini masyarakat itu perlu segera di tiap daerah itu memiliki perkampungan untuk mengasuh, mendidik tempat tinggal para ABK dan ODGJ ini. Bukan lagi berbentuk sekolahan, jadi harus berupa tempat tinggal. Jadi Abi ingin ada satu revolusi pendidikan untuk para ABK dan ODGJ ini. Ada revolusi apa? Berarti perubahan yang sangat dan menyeluruh. Perubahan yang sangat dan menyeluruh. Ini Abi sebut sebagai revolusi pendidikan untuk ABK dan ODGJ. Jika pemerintah, instansi sekolahan, dan para orang tua tidak terbuka pikirannya, tidak sadar tentang hasil akhir pencapaian anak-anak ABK dan penanganan ODGJ ini, maka rasanya apa yang dilakukan selama ini itu akan terus membuat kita itu capek, akan membuat kita terus bertanya-tanya, akan membuat kita terus itu bingung. Duh, nanti kalau saya sudah nggak bekerja, bagaimana anakku yang ABK ini? Duh, nanti kalau ketika aku tua, bagaimana ya anakku yang ABK ini, yang ODGJ ini? Duh, ketika aku meninggal bagaimana, dan seterusnya. Ini karena ini selalu Abi sampaikan, anak-anak ABK dan ODGJ ini berbagai macam tingkatan itu, mereka sampai tua mereka itu akan senantiasa mengalami kendala atau banyak menemui kendala atau permasalahan, selalu ketergantungan dengan orang-orang terdekatnya, tergantung dengan lingkungannya. Nah, ini perlu dipahami oleh semuanya, ya, perlu dipahami. Mengapa kok sangat ketergantungan? Ya karena mereka banyak memiliki keterbatasan, walaupun di sisi lain mereka ada kelebihan, tapi di setiap kelebihannya itu juga ada keterbatasan. Maka pentingnya perkampungan untuk ABK dan ODGJ ini untuk apa? Ya untuk tempat tinggal mereka. Tempat tinggal yang bagaimana? Tempat tinggal yang selamanya, yang mengadopsi satu kurikulum belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Nah, inilah konsep perkampungan itu sendiri. Ya, itulah konsep perkampungan. Insya Allah loh, insya Allah. Tapi memang nggak mudah, membuat seperti ini tidak mudah, karena orang tua itu masih banyak yang belum sadar bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus, bahwa anaknya itu memiliki kelainan. Itu banyak yang belum sadar. Mereka masih menginginkan anakku tuh harus sama seperti yang lain-lainnya. Anakku tuh bisa kok berkembang, bertumbuh dan lain sebagainya. Anakku tuh bisa mandiri. Kata mandiri ini kan dalam tanda kutip toh. Mandiri dalam hal apa gitu. Padahal yang namanya hidup itu kan mandiri semuanya toh. Mandiri dalam bina bantu diri, mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri dalam pekerjaan, mandiri dalam bermasyarakat, dan seterusnya, kan banyak.
Ya rata-rata kan orang tua itu Pak Habib mandiri dalam mengurus dirinya sendiri gitu. Ini kan waktu masih kecil saja, tetapi ketika besar, apakah hanya cukup untuk mandiri saja? Enggak, ada gitu. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara finansial, ini kan banyak mandiri-mandiri yang lainnya. Nah inilah banyak orang tua yang masih terjebak, para sahabatku semuanya, bahwa belum banyak yang menyadari lah ketika oh iya aku nanti pasti akan tua, anakku begitu begini. Dan mereka banyak orang tua tuh yang masih begini, kasihan, aku kasihan sama anakku tuh membutuhkan aku. Loh iya, sekarang panjenengan masih kuat, masih sehat, tapi anak ini semakin bertumbuh menjadi besar dan dia akan terus mengalami ketergantungan. Lah panjenengan semakin bertumbuh menjadi tua, ini beda loh. Anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, panjenengan juga bertumbuh menjadi tua, dan lama-lama tidak bisa. Dan pada akhirnya satu titik temunya bagaimana? Anaknya sudah berkebutuhan khusus, orang tua ini juga akan sama, memiliki ketergantungan juga, karena semakin tua kan kita semakin lemah gitu loh. Nah, inilah konflik-konflik baru akan terjadi di sini. Ya, konflik-konflik baru terjadi di sini. Maka saya pingin, Abi Guru pingin membuka cara pandang, paradigma Bapak Ibu wali santri yang memiliki anak-anak spesial, paradigma pendidikan, pengelola pendidikan dan pemerintah semuanya. Ayo kita sadari bahwa anak-anak kita tuh sampai tua itu akan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Apakah mereka tidak bisa menjadi orang hebat? Bisa. Apakah mereka tidak bisa menjadi orang sukses? Sangat-sangat bisa sukses, tetapi tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan. Akhirnya kalau kita tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki keterbatasan-keterbatasan, akan ada masalah-masalah yang timbul selanjutnya. Oke? Ayo. Sekarang mumpung kita itu masih diberi kesempatan mungkin kesehatan, mumpung kita tuh masih diberikan kesempatan pekerjaan atau posisi, ayo kita bareng-bareng membangun perkampungan-perkampungan di tiap daerah masing-masing. Abi Guru sengaja bersama teman-teman di yayasan itu mendirikan pilot projectnya itu di Gunung Kidul, di Tepus. Pilot projectnya di Tepus. Mengapa? Ya tempatnya memang sekalian sulit gitu loh ya. Tempatnya di Tepus ini kan tempatnya sulit, ya, penuh dengan keterbatasan. Para pengelolanya juga orang-orang sekitar, warga sekitar ya. Nah, Abi Guru dan pengurus yayasan ingin menyampaikan bahwa ketika di tempat yang sulit dengan SDM dan sebagainya sangat penuh keterbatasan, itu aja bisa berdiri perkampungan di tempat panjenengan yang mungkin secara SDM-nya bagus, secara sumber daya alamnya bagus, supportnya bagus, itu insya Allah lebih cepat. Dan memang Ainul Yakin itu membuat satu model yang sangat simpel. Harapannya model ini bisa dicontoh di berbagai macam daerah. Di beberapa daerah itu bisa mencontoh model-model Ainul Yakin ini. Bismillah, insya Allah. Ayo semangat untuk membangun perkampungan di daerah masing-masing. Bersama kita bisa membangun 1000 perkampungan anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa. Insya Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.